receiver-nya gitu. Kalau di marine kita menggunakan hydrophone, kalau di darat kita menggunakan receiver ya. Itu hanya beda sensornya ya, cuman prinsip kerjanya sama. Nah, ini yang terekamnya terlihat di sini hanya gelombang pantulnya saja ya, hanya gelombang pantul dan pantulnya itu adalah gelombang pantul primer, bukan multiple ya. Jadi hanya satu kali pantulan. Nah, sama juga yang ketika melakukan akuisisi seismik di darat ya. Nah, ini ada gelombang pantul ya yang terekam, itu gambar kanan bawah. Gelombang pantul yang terekam apa namanya? Dan pantulannya itu pun hanya sekali ya, atau kita sebut sebagai gelombang pantul primer ya. Kalau multiple kan kita kemarin sudah apa namanya membahas ya, sedikit membahas tentang multiple di mana gelombang seismik pantul yang bersifat multiple itu dia mantulnya lebih dari sekali pada bidang reflektor yang sama gitu ya. Nah, di sini gambaran idealnya atau yang diinginkan atau yang mendekati idealnya nanti itu adalah yang hanya pantulannya satu kali ya, satu kali pada reflektor. Nah, realnya nanti itu ketika melakukan akuisisi itu yang namanya bentuk reflektor itu tidak eh, murni 100% horizontal ya. Jadi lurus gitu secara horizontal tidak, tapi dia di bawahnya itu bersifat undulasi ya, undulasi. Jadi eh, nilai batas apa namanya antara medium itu kedalaman batas antara mediumnya itu memiliki kedalaman yang bersifat tidak konstan ya atau undulatif ya. Sebentar ya. Oke. Kemudian ini gambaran realnya nanti ya. Jadi batas apa antara dua medium atau reflektornya itu dia tidak murni horizontal tapi dia undulasi ya. Nah, ini yang oh ya yang kemarin belum dibahas multiple ya. Nah, baru di sini nih. Jadi gelombang seismik ya, gelombang seismik eh, baik refleksi maupun gelombang seismik apapun ya, refraksi juga itu intinya dia mengalami perjalanan gitu ya dari sumber ke penerima gitu ya, sumber ke penerima. Hanya saja nanti formatnya kalau refleksi berarti dia pada saat berada di batas mediumnya dia dipantulkan gitu ya. Kalau refraksi berarti ketika dia mencapai batas medium dia mengalami refraksi atau pembiasan gitu ya pada sudut-sudut kritis gitu ya kalau refraksi. Nah, nah di sini ketika gelombang seismik itu merambat ya dari sumber, kemudian melalui medium, kemudian kembali ke permukaan dan direkam oleh apa namanya receiver ya atau penerima, itu dia mengalami beberapa beberapa apa namanya fenomena ya, di mana fenomena yang dialami oleh gelombang seismik tersebut itu ternyata nanti bisa mengurangi energi yang dimiliki oleh gelombang seismik tersebut ya. Jadi mengalami pengurangan energi dari gelombang seismik ketika awal dia mulai dipancarkan gitu ya, mulai dibangkitkan ya. Gitu. Jadi sampai ke receiver dia nanti nilai energinya itu mengalami pengurangan ya, tidak seperti energi di awal ketika dia mulai dibangkitkan atau dipancarkan. Nah, di sini kita mulai dari pertama ya. Jadi di sebelah kanan ini, sorry kiri ya. Ini ada lubang, di mana lubang ini berfungsi untuk menempatkan sumber dari gelombang seismik ya. Nah, sumber dari gelombang seismik itu biasanya agar seismik mendapatkan energi yang cukup itu biasanya menggunakan dinamit ya, dinamit.
Nah, ketika, dinamit tersebut diledakkan gitu ya, energi gelombang seismik itu dia mulai dipancarkan ya, mulai menyebar gitu ya. Jadi misalkan di sini dipancarkan energi sebesar katakanlah, eee, berapa, 10 joule misalkan ya, satuan energi kan joule ya. Nah, 10 joule itu ternyata dia tidak semuanya dipakai pada lintasan tertentu gitu ya, tapi disebarkan ke segala arah ya. Nah, proses penyebaran energi ini kita sebut sebagai fenomena spherical spreading ya, spherical spreading. Jadi dia disebarkan dalam bentuk muka gelombang yang bentuknya itu sferis atau, bola gitu ya, berbentuk kulit bola. Nah, ketika dia disebarkan atau dipancarkan ke seluruh arah ya, maka energi gelombang seismik awal ini dia akan terbagi-bagi ya. Jadi ada yang energinya yang ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, dan ke semua arah. Berarti dari satu titik energi ini dia dibagi-bagi ke segala arah, gitu ya. Maka pada arah tertentu pasti dia memiliki energi yang nilainya tidak sebesar ketika dia di awal mulai dibangkitkan atau dipancarkan gitu ya. Jadi energi di titik sini misalkan tidak sama dengan nilainya nilainya tidak sama dengan ketika energinya itu, berada di awal-awal di, posisi source ya, di sumbernya gitu. Kenapa? Karena di sini dia sudah mulai banyak terbagi ke segala arah ya. Jadi untuk salah satu arahnya dia nilainya tidak, besar seperti yang di awal. Tuh, jadi yang pertama yang dialami oleh gelombang seismik dia akan mengalami, spherical spreading atau spherical divergence ya. Jadi si energi gelombangnya itu dia disebar ke seluruh arah sehingga salah satu arah tertentu dari lintasan gelombang itu memiliki energi yang lebih kecil, gitu ya. Nah, kemudian selain dia menjadi kecil karena gelombangnya terbagi-bagi ke segala arah gitu ya, dia mencapai, suatu katakanlah dia sudah mencapai suatu batas medium ya atau bidang reflektornya gitu ya, batas medium atau bidang reflektornya sehingga di sini dia mengalami, apa yang disebut dengan refleksi, kemudian juga apa yang disebut sebagai transmisi ya, transmisi atau, refraksi juga bisa ya, refraksi tapi tidak pada sudut kritis, tidak pada, critical angle. Nah, pada saat dia mencapai bidang batas ini, energinya pun kembali mengalami pengurangan ya. Kenapa pengurangan? Ya karena ada sebagian energi yang digunakan untuk pantulan ya, ada yang dipantulkan gitu energinya, kemudian ada energinya yang ditransmisikan. Jadi di sini energinya menjadi terbagi lagi ya, terbagi atau terpartisi ya, terpartisi. Jadi ada yang gelombang seismiknya itu dipantulkan, kemudian ada yang gelombang seismiknya ditransmisikan gitu ya. Jadi itu, eee, begitu seterusnya ya untuk setiap medium, itu nanti ada yang energinya terpartisi karena dipantulkan, kemudian ada yang terpartisi karena, ditransmisikan gitu ya. Nah, oke lanjut sekarang kita menganalisa yang, transmisi ya karena dia katakanlah dia akan mengalami refleksi pada titik di bawahnya. Nah, ketika kita mau menganalisa yang ditransmisikan atau yang diteruskan ke medium berikutnya, maka dia energinya lebih kecil daripada energi sebelum dia memasuki medium ini, gitu ya. Kenapa? Karena sebagian energinya sudah dipakai untuk, refleksi pada reflektor sebelumnya, gitu. Nah, kemudian di sini dia sama ya mengalami, 2 proses tadi ya. Jadi ada refleksi dan ada transmisi juga di sini, gitu ya. Jadi ini di sini ada yang ditransmisikan atau diteruskan gelombangnya ke medium yang lebih dalam. Nah, ketika dipantulkan berarti yang dipantulkannya ini pun, dia nilainya tidak sebesar yang datang gitu ya. Jadi misalkan ini AR gitu ya, A refleksi, kemudian ini AT gitu ya, A transmisi. Nah, ini A0 gitu ya. Jadi, eee, A refleksi dengan A transmisi itu nilainya pasti lebih kecil dari A0-nya. Karena
A0 ini merupakan penjumlahan ya. A0 ini penjumlahan dari apa? A refleksi ditambah A transmisi ya. Jadi di sini kembali lagi mengalami partitioning energy atau pembagian partisi energi ya di sini. Oke, sekarang kita mulai menganalisa yang dipantulkannya ya, berarti yang ke atas ini ya, yang dipantulkan ini. Oke, berarti ini dipantulkan ke atas gitu ya. Nah, ketika dipantulkan ke atas, karena dia melewati bidang batas medium, ya berarti dia akan mengalami hal yang serupa dengan di batas medium sebelumnya ya. Berarti ketika dia naik ya, ini disebutnya gelombang upgoing gitu ya. Kalau yang tadi, yang ini berarti dia turun, disebutnya downgoing ya. Kalau yang naik ini disebutnya upgoing. Nah, ketika dia mulai naik ya, mulai naik kemudian mencapai batas medium ya. Nah, di batas medium dia akan mengalami hal yang sama ya. Di batas medium dia akan mengalami hal yang sama, yaitu kembali lagi dia dipantulkan dan ditransmisikan gitu. Nah, kalau dia gelombangnya upgoing kemudian dia dipantulkan berarti dia akan kembali lagi ke bawah ya. Nah, ini akan menjadi multiple ya. Dia dipantulkan berulang-ulang. Oke, mungkin bisa di silent dulu ya. Ya. Oke, terima kasih. Jadi saya ulangi tadi ya, ketika ada gelombangnya upgoing, berarti dia kembali lagi mengalami fenomena pada batas reflektor sebelumnya ya. Jadi dia mengalami partitioning energi atau pembagian energi. Ada yang dipantulkan, jadi dia menjadi downgoing lagi sehingga ini akan membentuk multiple. Kemudian ada yang ditransmisikan, berarti dia tetap menuju ke atas atau ke permukaan ya, tetap berbentuk sebagai gelombang upgoing ya. Nah itu. Oke, ketika dia menuju ke atas ya, menuju ke atas, dia juga bisa juga melewati medium yang sifatnya berlapis-lapis ya. Nah, ketika dia melewati medium yang berlapis-lapis, itu sama seperti medium-medium yang sebelumnya ya, batas medium yang sebelumnya dia akan mengalami transmisi dan refleksi gitu ya. Nah, sehingga di sini banyak energi yang hilang ya karena dia keambil buat refleksi kemudian sisanya menjadi transmisi gitu ya. Nah, ini di apa namanya di lapisan yang layering ya, yang berlapis-lapis ya. Jadi sebagian energinya akan menjadi transmisi, sebagian lagi akan direfleksikan. Nah, yang direfleksikan ini menjadi multiple ya, menjadi multiple. Cuman jenis multiple-nya berbeda dengan multiple yang sebelumnya. Mungkin di sini jenis multiple-nya kita sebut sebagai short period multiple. Kenapa disebut short period? Karena dia mengalami reverberasi atau berkali-kali dipantulkan pada medium yang kecil atau yang tipis ya. Jadi pantulannya atau reverberasinya dia lebih singkat ya. Kalau ini dia reverberasinya kan panjang ya. Ini disebutnya long period multiple. Sedangkan yang tadi berlapis-lapis dia disebutnya short period multiple. Oke, nah kemudian ketika tadi gelombang menjalar dari sumber ya, kemudian ke batas medium, ke reflektor, kemudian dia naik ya menjadi gelombang upgoing atau gelombang pantulnya. Nah, selama perjalanan itu ternyata ada medium yang bersifat mengabsorpsi energi atau menyerap energi gitu ya. Jadi pada saat gelombang seismik merambat itu, maka pada medium tersebut akan mengalami gerak harmonik atau getaran ya, gerak bolak-balik. Tapi pada saat mengalami gerak bolak-balik itu terjadi gesekan antar matrik batuannya gitu ya. Nah, gesekan antar matrik batuan itu ternyata bisa eh, mengabsorpsi energi gelombang seismik yang melewati medium tersebut gitu. Jadi ini bisa dalam perjalanan ini medium ini bisa menyerap energi dari gelombang seismik. Ya, jadi
ketika gelombang seismik merambat pada suatu medium, kemudian mediumnya itu bersifat apa namanya, absorsif ya, jadi menyerap energi dari gelombang, maka, karena proses tersebut gelombang seismiknya pun energinya menjadi berkurang gitu ya. Jadi tadi yang pertama pengurangan karena spherical divergence ya, energinya disebar ke mana-mana, dia apa namanya, dia jadi berkurang untuk salah satu arahnya. Kemudian karena proses, transmisi dan refleksi dia juga berkurang energinya. Nah, kemudian karena efek dari absorpsi energi pada medium ini juga mengakibatkan pengurangan energi dari gelombang seismik, ya. Jadi energi gelombang seismiknya itu mengalami kelelahan ya, kelelahan pada saat dia, melewati suatu medium yang bersifat absorpsi atau menyerap energi. Nah, pengurangan energi tadi seperti spherical spreading, kemudian interface losses ini ya, yang tadi yang sebagian ada yang direfleksikan dan ada yang ditransmisikan. Ini semuanya hanya mengurangi besarnya nilai amplitude ya, hanya mengurangi besarnya nilai amplitude dari gelombang seismik yang merambat pada medium tersebut. Tapi kalau tadi adanya absorpsi pada medium ya, atau kita sebut sebagai atenuasi, itu tidak hanya amplitudenya saja yang berkurang karena hal tersebut, tapi frekuensi dari gelombangnya pun ikut melemah gitu ya. Jadi ketika dia merambat di suatu medium, kemudian mediumnya itu mengalami gerak harmonik, di mana gerak harmoniknya itu di situ terdapat gesekan ya antara, jadi mediumnya itu kan bervibrasi ya kalau dilewati gelombang. Kemudian ketika bervibrasi itu terjadi gesekan itu antara matrik batuan yang satu dengan matrik batuan yang lain. Nah, di situ ternyata gesekan itu tidak hanya meredam energi dari amplitudenya ya, tapi dari segi frekuensi, si gelombang tersebut juga ikut melemah frekuensinya. Ya, jadi kalau frekuensinya melemah artinya nilai frekuensinya itu turun, ya turun menjadi lebih rendah dibandingkan pada posisi sebelumnya. Gitu ya, jadi di sini yang awalnya misalkan gelombangnya itu high energy gitu ya, nah tinggi amplitudenya, frekuensinya juga tinggi gitu ya. Ketika dia merambat nanti melemah dan menurun amplitudenya. Jadi frekuensinya melemah, jadi lebih kendor ya, panjang gitu tapi kendor. Nah, gitu. Amplitudenya turun ya, nilai amplitudenya turun, kemudian frekuensinya juga turun. Ya. Nah, ini disebabkan karena atenuasi ya, atenuasi. Nah, atenuasi suatu medium itu dideskripsikan dengan besaran ini ya, Q ya, Q faktor. Jadi semakin tinggi nilai Q-nya, itu medium tersebut semakin rendah ya, semakin rendah nilai Q-nya berarti medium tersebut semakin mudah menyerap energi gelombang seismik yang melewati medium tersebut. Jadi berbanding terbalik ya, kadang orang menuliskannya itu bukan Q tapi parameternya parameter daman itu alfa. Alfa itu sama dengan per Q ya, per Q. Nah, itu karena mediumnya ya. Kemudian tadi juga karena efek medium yang berlapis sehingga terjadi short period multiple, di sini juga energinya berkurang ya. Karena ada proses refleksi dan transmisi lagi sama seperti batas-batas reflektor yang lain ya. Kemudian dia naik ya, naik lagi ke permukaan. Nah, ketika dia naik ke permukaan dia juga bisa mengenai misalkan ada struktur reflektor yang atau objek yang bentuknya itu eh, katakanlah tajam gitu ya, bentuknya tajam gitu, seperti ini misalkan. Nah, bentuk yang tajam ini ketika ditumbuk oleh gelombang ya, ditumbuk oleh gelombang maka dia akan mengalami scattering atau hamburan ya. Atau bahasa fisikanya itu difraksi ya, dia mengalami difraksi. Nah, dihamburkannya gimana? Ya dihamburkannya ke segala arah ya, segala arah gitu. Ke segala arah. Nah, di sini lagi-lagi amplitudo dari gelombangnya itu berkurang ya. Nah, karena ada efek hamburan ya. Nah, setelah dia mengalami beberapa hal ini akhirnya dia sampai juga ke
receiver ya ke penerima gitu. Jadi yang diterima di sini akhirnya tinggal sedikit ya. Udah tinggal sedikit, frekuensinya juga melemah ya jadi loyo gitu. Jadi di sini amplitudenya itu menjadi lebih kecil gitu ya. Kemudian dari segi frekuensinya pun dia akan berkurang ya. Nah, inilah beberapa hal yang akan dialami oleh gelombang seismik ketika dia merambat dari sumber ke penerima ketika melalui eh, medium lapisan bumi ya. Medium lapisan bumi. Sebentar ya. Oke. Nah, tadi kan ketika sudah sampai di receiver itu amplitudenya menjadi berkurang gitu ya, frekuensinya kemudian juga menjadi berkurang gitu. Nah, kemudian di sini kita melakukan apa yang disebut dengan pengolahan data seismik gitu ya atau seismic processing. Tujuannya apa? Tujuannya ya ini ya mengembalikan gelombang seismik yang diterima oleh receiver itu seolah-olah itu kembali seperti yang awal di sini gitu ya. Jadi yang awalnya di sini itu frekuensinya tinggi gitu ya, kemudian amplitudenya juga tinggi. Nah, kita kembalikan ini itu yang kita terima di receiver itu menjadi gelombang seismik yang memiliki amplitudo yang tinggi dan frekuensi yang tinggi juga gitu ya. Karena kenapa sih kita harus kembalikan ini semua ya? Karena eh, untuk mengkarakterisasi medium itu nanti kita harus hilangkan efek-efek seperti spherical divergence dan efek multiple ini ya, efek multiple gitu. Ini kita harus hilangkan itu agar eh, kita bisa lebih lebih apa namanya lebih fokus lagi untuk mengkarakterisasi medium berdasarkan data gelombang seismiknya. Kalau masih ada efek spherical divergence-nya ya kita nggak bisa ya melihat apa namanya efek yang diberikan oleh medium ini terhadap gelombang seismiknya. Kemudian selain mengembalikan ya, mengembalikan amplitudo dan frekuensi seperti seolah-olah seperti gelombang seismik yang awal mula dimunculkan di sumber gitu kan. Kita juga melakukan pengolahan pengolahan data seismik itu memiliki tujuan untuk membersihkan ya, membersihkan dalam tanda kutip data seismik dari noise gitu ya. Jadi ketika kita merekam data seismik ini banyak noise yang terekam ya. Misalkan di sini ada orang berjalan gitu ya, ada orang berjalan, kemudian ada apa namanya, ada angin gitu ya, ada angin yang meniup, ada angin yang berhembus gitu ya, berhembus kemudian mengenai tanaman gitu ya, kemudian tanamannya bergoyang. Ketika tanamannya bergoyang, ini juga akan menghasilkan wave atau gelombang ya, di mana gelombang yang dihasilkan ini ikut terekam, ya ikut terekam oleh receiver dari gelombang seismik ini gitu. Jadi di sini noise-noise ini kita harus bersihkan ya agar tidak apa namanya tercampur dengan data seismik yang akan kita manfaatkan untuk proses berikutnya gitu. Nah, kenapa harus dibersihkan ya karena nanti agar tidak menimbulkan ambiguitas ya, ambiguitas. Kalau misalkan ada gelombang yang terekam karena adanya apa hembusan angin gitu ya yang mengenai tanaman, itu kan nanti seolah-olah apakah benar di situ ada reflektor ya, padahal itu bukan hasil karena adanya reflektor, tapi karena adanya
gelombang lain yang ikut terekam gitu. Jadi itu bisa menimbulkan ambiguitas ya. Jadi proses, pengolahan data seismik atau seismic processing itu bertujuan untuk, meningkatkan kualitas data seismik ya, dari yang katakanlah kotor ya, kotor dalam tanda kutip dia banyak noise yang terekam, menjadi bersih, menjadi tidak ada noise, itu yang pertama. Yang kedua, mengembalikan, energi gelombang yang hilang karena tadi ya proses, partitioning energi atau partisi energi, kemudian proses atenuasi gitu ya, kemudian proses apa lagi nih, ada proses difraksi gitu ya. Nah ini semua kita apa ya, kita kurangilah efeknya ini sedemikian sehingga energi yang diterima di receiver ini mendekati energi. Nah, itu tujuan dari, pengolahan data seismik ya, kenapa di sini ada seismic processing. Oke, nah kemudian seismik refraksi, nah ini sepertinya pernah dibahas ya di mata kuliah metode seismik. Seismik refraksi ya berarti seismik yang dihasilkan karena adanya fenomena refraksi gelombang ya, pada batas medium ya. Nah, ketika mencapai batas medium ketika gelombang seismik datang pada batas medium dengan sudut kritis ya, sudut datangnya sudut kritis, misalkan ini datang ke sini, nah gitu ya. Ini datang, ini sumbu normalnya, ini theta itu ya. Kalau tetanya merupakan sudut kritis, maka dia ditransmisikannya secara tegak lurus terhadap bidang sorry, bukan tegak lurus, sejajar terhadap bidang, batas ya, bidang batas. Atau tegak lurus terhadap, garis normal yang ada pada bidang tersebut, gitu. Nah, ini tegak lurus, itu. Nah, dia transmisikan secara tegak lurus atau direfraksikan, kemudian dengan menggunakan prinsip Huygens, di mana setiap muka gelombang akan menghasilkan gelombang baru. Nah, ini dia akan memancarkan ke segala arah gitu ya, ke segala arah. Untuk setiap titik pada muka gelombangnya, di sini juga sama gitu ya, ke segala arah. Nah, tapi dari kumpulan gelombang yang dipancarkan oleh setiap titik ke segala arah ini, interferensi yang terkuatnya dia hanya pada arah sudut kritis yang seperti semula ya. Jadi ini arah theta gitu ya. Kalau ini theta, yang ini pun sama ke sana theta, gitu ya. Ini besarnya theta. Gitu. Jadi ini ketika dia datang dengan sudut kritis theta, maka dia akan dibiaskan eh, dengan sudut biasnya itu 90 derajat ya. Dia akan melewati batas medium, tapi dia akan mengambil kecepatan pada medium kedua, yaitu kecepatan yang lebih besar daripada medium pertama ya. Kemudian ketika dia merambat pada batas medium, maka titik-titik muka gelombangnya dia akan menjadi sumber gelombang baru ya, di mana sumber gelombang baru itu akan memancarkan gelombang ke segala arah, tapi hasil interferensi dari gelombang yang dipancarkan untuk setiap titik-titik pada muka gelombang ini, interferensi terkuatnya hanya pada arah sudut kritis ya, sudut theta tadi. Sudut kritis dihitung dari ini ya. Sorry, sudut kritis itu harusnya dihitungnya dari sumbu normal ya, sumbu normal. Bukan sumbu horizontal ya. Berarti ini saya hapus dulu ya. Sebentar ya. Nah, sudut kritis itu dihitungnya dari garis normal ya. Berarti kalau ini berarti ini sudut kritisnya, ya, ini theta.
gitu. Ya, ini theta juga. Jadi mirip seperti ini ya, seperti refleksi ya, cuman dia munculnya di setiap ini, di setiap titik batas medium ya, karena gelombang yang ditransmisikan itu dia merambatnya pada batas medium, cuman dia mengambil velocity-nya ke yang velocity yang paling besar, yaitu medium kedua. Nah, ini mengikuti prinsip ini juga ya, mengikuti prinsip Fermat ya, di mana prinsip Fermat itu gelombang akan merambat dengan lintasan dengan waktu yang tersingkat ya. Otomatis dia akan memilih yang medium kedua agar waktunya lebih singkat karena velocity yang medium kedua ini lebih besar. Dia merambat ke sana. Ya. Jadi ini yang terjadi ketika gelombang refraksi tersebut muncul ya. Nah, ini ininya ya, apa namanya, pemodelan perambatan gelombangnya. Yang digambarkan di sini itu adalah wavefront-nya atau muka gelombangnya ya, muka gelombangnya. Jadi ini adalah muka gelombangnya. Ya, jadi yang dipantulkan ini berarti ini ya, ini sumbernya di sini. Jadi kalau dia dipantulkan dari atas ke bawah, gitu ya. Nah, ini secara vertikal ya. Kemudian ada lagi yang dari sini ya, dia berarti ke sana gitu ya dipantulkannya ya. Kalau yang ke sini berarti dia ke sana gitu ya. Sini sana gitu ya. Nah. Jadi pada saat dia downgoing ya ke bawah itu bentuk lintasan gelombangnya untuk beberapa arah tuh seperti ini ya, seperti ini. Ini enggak cuma segini ya jumlah lintasannya ya, ada banyak. Yang jelas ke semua arah tuh ada lintasannya. Nah, ini saya gambarkan hanya beberapa saja. Ini kalau dikumpulkan maka dia akan membentuk muka gelombang yang mirip ketika dia dipantulkan. Jadi waktu dia downgoing ke bawah muka gelombangnya itu seperti ini ya. Nah, gitu ya. Dipantulkan ke bawah. Gitu ya. Nah, ini kemudian hasil pantulannya dia gini ya, ke atas gitu ya. Nah, atau mungkin beda warna biar lebih enak ya. Pantulannya hijau misalkan. Ya, jadi ini yang ke atasnya yang dipantulkan. Ya, dipantulkan. Kemudian dipantulkan. Nah, sampai suatu saat ke yang warna ini ya, yang warna ungu ini ya. Nah, gitu. Jadi ini muka gelombang dari gelombang seismik yang dipantulkan. Kemudian juga ada gelombang direct ya, gelombang direct. Direct itu berarti dia merambatnya di permukaan ya, di permukaan ke sana misalkan. Nah, itu mana tadi? Nah, ink color-nya saya ganti ya. Direct misalkan warna kuning. Nah, berarti dia merambat dari permukaan langsung ya ke receiver-receiver yang ada di permukaannya. Nah, ini diikuti juga dengan gelombang yang membentuk arah atau membentuk sudut terhadap bidang horizontal ya atau bidang permukaan tanahnya. Nah, ini kalau kita kumpulkan titik-titik yang memiliki fasa yang sama atau muka gelombangnya, maka bentuknya seperti ini ya. Nah, ini ya. Nah, terus ini gitu. Dan seterusnya sana. Oke, kemudian selain direct itu ada head wave ya atau refraction wave atau gelombang refraksinya. Nah, gelombang refraksi itu tadi ya, ketika dia mencapai yang sudut datangnya mencapai sudut kritis ya atau critical angle. Nah, misalkan dia datang, nah seperti ini ya. Ini datang ke bawah.
Terus kita tarik garis normal, gitu ya. Nah, di sini ada theta ya. Nah, ini critical angle tadi, ya. Di mana critical angle ini menyebabkan gelombang refraksinya itu dia memiliki sudut 90 derajat terhadap bidang normal ya. Jadi garis normal. Jadi garis normal itu adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang refraktor atau bidang reflektornya atau batas medium lah ya. Nah ini. Jadi ini garis normalnya, garis yang tegak lurus terhadap bidang batas medium. Ini normal juga. Nah ini ketika dia direfraksikan gitu ya, dia memiliki lintasan yang sejajar terhadap bidang batas ya. Memiliki lintasan yang sejajar terhadap bidang batas. Kemudian tadi apa? Setiap titik pada muka gelombangnya dia akan menjadi sumber gelombang baru gitu ya. Tapi sumber gelombang baru ini akan memiliki gelombang yang berinterferensi konstruktif ya, yang arahnya mirip seperti arah sudut kritisnya tadi yang awal. Jadi ini nanti hasilnya ke sana. Nah, sana gitu ya. Yang di titik sini dia memancarkan lagi ke sana gitu ya. Jadi sesuai ininya, sesuai apa namanya? Sesuai gelombangnya tiba gitu ya. Kalau tiba di sini berarti dia mulai memancarkan ke atas gitu ya. Ketika di sini ya berarti dia mulai ke atas sana. Ya, ini sama-sama theta. Sorry. Ini theta ya. Nah, pancarkan ke sana gitu ya. Sana, sana. Ini juga ke sana gitu ya. Nah, ini kalau muka gelombangnya dikumpulkan itu membentuk bidang ini. Nah, ini muka gelombang dari gelombang refraksinya. Gitu. Ya. Nah, ini muka gelombang dari heat wave atau gelombang refraksinya. Kemudian ada juga gelombang yang ditransmisikan ya. Jadi sebelum mencapai sudut kritis ini, misalkan di sini gitu ya. Nah, ini kan tetanya masih kecil ya, belum mencapai sudut kritis, maka ada gelombang yang diteruskan ke bawah, ditransmisikan gitu. Ya. Nah, ini yang di sini juga sama gitu ya, misalkan tibanya di sini gitu, nanti ada yang ditransmisikan ke sana gitu ya. Yang di sini berarti ada yang ditransmisikan ke sana. Nah, ini kalau dikumpulkan ya, titik-titik dengan fasa gelombang yang sama itu akan membentuk muka gelombang yang seperti ini gitu. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, terus sampai sini. Nah, ini gitu. Jadi ini bentuk-bentuk muka gelombang dari gelombang langsung, refleksi, heat wave gitu ya. Ketika kita melakukan akuisisi seismik di lapangan gitu ya. Nah, ini ada yang tadi pertama apa? Muka gelombangnya refleksi, kemudian muka gelombangnya direct, kemudian muka gelombangnya heat wave atau refraksi, kemudian yang bawahnya ini muka gelombangnya heat wave juga refraksi tapi yang apa? Tidak atau belum mencapai sudut kritis ya, belum mencapai sudut kritis. Ini yang diteruskan ke medium berikutnya ini. Gitu. Nah, ini contoh diambil pada time berapa ini? Time 140 milisecond ya. Jadi yang muncul gambarnya ini ya, yang ini, kemudian ini itu diambilnya pada saat time 140 milisecond. Nah, ini kalau time-nya kurang dari ini ya berarti posisinya yang refleksinya ini dia lebih ke bawah gitu ya. Yang direct-nya juga dia mundur ke sini ya, mendekati sumber. Kemudian sama juga untuk yang direct-nya dia lebih geser ke kiri. Kemudian yang heat wave-nya dia juga lebih geser ke kiri. Ya, itu. Ini contoh animasi dari apa? Gelombang yang dihasilkan ketika sumber seismiknya diaktifkan. Oke, nah ini secara skematik ya, lintasan gelombang yang bisa kita lihat. Tuh yang pertama ini ada refleksi ya, yang hijau ini refleksi primer,
Primer itu artinya hanya sekali dia dipantulkan ya, yang hijau ini. Nah, ini dipantulkan sekali di titik sini, kemudian ini dipantulkan di titik sini gitu ya. Terus yang krem ini, yang warna krem ini refleksi juga, cuman dia bukan primer ya, tapi multiple. Dia dipantulkan beberapa kali di batas medium ya, di titik sini dan titik sini. Jadi ini disebutnya fenomena reverberasi atau pantulan berkali-kali. Terus ada juga refraksi ya, refraksi ini. Refraksi, kemudian refraksi ini berarti sudut kritis ya tadi ya. Nah, ini theta, di mana theta ini adalah sudut kritis, maka dia ditransmisikan secara tegak lurus terhadap bidang batas ya. Nah, kemudian setiap titiknya dia memancarkan gelombang ke atas ya. Ke atas, ke atas. Nah, ini sudut kritisnya theta ya. Ini sudut kritisnya sama theta. Kemudian ada direct wave ya, ada direct wave itu langsung berarti dari source ke receiver dia langsung melalui permukaan. Dia tidak melalui apa namanya body dari mediumnya ya. Nah, ini disebutnya juga surface wave ya. Surface wave. Jadi surface wave itu nanti ada dua ya. Yang pertama direct wave, langsung gelombang P. Dia dari source ke receiver. Kemudian ada juga ground roll ya. Ground roll itu cuma beda mode gelombangnya saja. Ya kalau yang direct wave berupa P wave ini dia tetap gelombang P gitu ya. Di mana apa? Arah getar dengan arah rambatnya itu sama. Ya. Kalau ground roll dia arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambat. Jadi dia gini. Nah, kayak apa namanya gelombang di air ya, gelombang di pantai gitu. Nah dia itu S wave. Kemudian arah getarnya berarti dia vertikal, ya. Arah rambatnya dia horizontal. Jadi arah rambat dan arah getar itu saling tegak lurus. Oke, nah sekarang kita identifikasi di hasil rekamannya ya. Gelombang-gelombang mana saja yang disebut direct, mana yang disebut refraksi, mana yang disebut refleksi. Nah, untuk refleksi itu dia bentuknya kalau kita plot ya, plot waktu tiba terhadap apa namanya offset atau jarak sumber ke penerima itu yang gelombang refleksi dia berbentuk hiperbolik ya. Nah, ini melengkung. Dia bentuknya hiperbolik. Tapi kalau yang sorry, warnanya saya samakan ya dengan ininya, dengan lintasan gelombangnya biar nggak bingung. Berarti yang hijau ya, hijau. Nah, hijau itu adalah reflected ya, berarti dipantulkan. Nah, yang ini berarti. Ini kalau kita plot ya antara waktu tiba gelombang dengan apa namanya offset atau jarak source ke receiver itu akan membentuk kurva hiperbolik ya, melengkung dia. Nah, ya. Ini kemudian untuk yang refraksi ya, yang warna merah dia akan membentuk ini apa namanya linier ya, berbentuk kurva linier. Nah, ini ya lurus dia lurus. Cuman dia tidak ketika di nol dia tidak berada apa waktu tibanya dia tidak nol ya. Ketika di nol waktu tibanya tidak nol, jadi dia sudah ada nilainya. Tapi bentuknya sama linier ya, linier. Nah, yang direct itu sama juga linier bentuknya ya. Yang direct yang warna apa itu? Hitam ya. Direct tuh warna hitam ya. Nah, nah ini direct nih. Ini direct. Terus apa bedanya refracted dengan direct? Bedanya adalah gradiennya ya. Kalau yang direct ini dia lebih besar gradiennya, dia lebih curam. Tapi kalau yang refracted dia apa namanya? Gradiennya dia lebih kecil ya. Jadi kemiringannya lebih landai yang warna merah. Nah,
yang hitam ini direct dia lebih curang. Kemudian yang apa tadi, reflected dia hiperbolik ya, hiperbolik. Nah ini ya, hasil plotting-nya ya, yang berdasarkan warna ya. Yang biru itu heat wave ya, heat wave atau apa tadi, gelombang refraksi ya, refraksi pada sudut kritis ya, pada sudut kritis. Kemudian yang ini, yang oranye ini adalah direct ya, direct tapi, berupa gelombang P ya, direct-nya berupa gelombang P. Kemudian kok ada lagi yang bentuknya mirip seperti yang P ini, lurus gitu ya, gradiennya lurus. Nah ini ternyata ground roll ya, gelombang S. Ya, jadi seperti direct tapi dia mode gelombangnya adalah gelombang S. Gitu. Kemudian ada lagi yang hitam ya, yang hitam ini surface wave ya, surface wave. Dia velocity-nya lebih apa namanya? Lebih rendah lagi ya, lebih rendah. Kemudian ada lagi yang lebih rendah lagi ternyata, yang paling rendah ini ya. Nah, ini gradiennya berarti paling apa sih gradiennya paling tinggi ya karena dia lambat kan ya. Dari satu receiver ke receiver berikutnya saja nyampainya lebih lama ya. Yang warna hijau ini ternyata gelombang udara ya. Jadi ketika kita apa namanya membangkitkan sumber gitu ya, membangkitkan sumber gelombang itu tidak semua energi dari sumber gelombang tersebut itu menjadi gelombang seismik ya. Ada juga sebagian yang menjadi gelombang udara ya. Jadi gini. Nah, ini kan gelombang seismik dia sumbernya misalkan di sini ya, sumbernya di sini. Ah, ini gimana? Bikin bintangnya kok kacau. Nah, misalkan sumbernya di sini ya, sumbernya di sini, ya kan? Ketika sumber diledakkan, berarti kan muka gelombangnya gini ya ke bawah. Nah, gitu kan? Nah, tergantung nanti apakah ada yang direfleksikan, direfraksikan, atau menjadi direct wave ya, gimana nantinya setelah melewati medium ini. Kemudian ada juga gelombang yang dipancarkan menjadi gelombang suara gitu ya. Nah, atau airwave. Jadi dia muka gelombangnya keluar gitu. Nah, ini sama ya merambat ke sana gelombang udaranya ya. Dia gelombang udaranya merambat ke kanan maupun ke kiri gitu ya. Nah, diterimalah oleh receiver ya atau kilophone. Jadi ini yang terjadi ya, gelombang udara atau gelombang suara sih sebenarnya ya. Karena suara itu kan medium perambatannya adalah udara ya. Jadi apa namanya disebutnya sebagai gelombang udara. Nah, ini warna hijau ya, dia paling kecil kecepatannya. Ya. Sebentar ya. Sebentar ada konfirmasi.
Ya, oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini salah satu contoh rekaman data seismik di laut ya. Dia relatif lebih bersih ya. Karena di laut ini sangat jarang adanya noise incoherent ya. Jadi dia datanya relatif lebih bersih gitu. Nah, ini ada beberapa fenomena yang terekam ya, misalkan fenomena hamburan tadi di fraksi ya, ini yang berbentuk seperti ini, melengkung-melengkung ini nih. Dia puncaknya tidak berada pada posisi ini ya, posisi sumber. Jadi sumbernya kan harusnya di sini nih. Kalau ini di tengah-tengah sini ya. Ini kan sumber, kemudian ini sumber gitu ya. Kemudian ini sumber. Nah, si difraksi ini punya kelengkungan di mana puncak kelengkungannya itu tidak berada pada sumbernya gitu. Nah, ini disebabkan karena tadi ya adanya objek-objek yang membuat si gelombang tersebut mengalami hamburan atau scattering. Nah, ini atau kita sering sebut sebagai fenomena difraksi ya. Nah, nanti ini harus kita hilangkan ya karena ini bisa mengganggu apa namanya data yang hasil kualitas data yang kita peroleh nanti gitu dan bisa menimbulkan ambiguitas juga dalam interpretasi. Oke, nah sama seperti yang darat, di sini juga ditemui adanya gelombang langsung ya, direct wave. Kemudian juga ada refracted ya, gelombang refraksinya. Ada gelombang refraksinya. Terus, nah ini ada juga ini ya, multiple. Nah, ini pantulan yang terjadi beberapa kali ya, beberapa kali. Nah kalau di laut itu yang kuat itu adalah multiple-nya ya. Ada yang disebut sebagai sea bottom multiple. Jadi kenapa terjadi multiple kuat di laut? Karena nilai apa namanya velocity antara air dengan ini water ya, water dengan yang di bawahnya gitu. Di bawah water berarti apa? Di bawahnya si bottom ini ya, lapisan yang batuan yang berada di bawahnya water ini nilai kontras velocity-nya tinggi gitu ya. Kalau water kan nilai velocity-nya berapa? Sekitar 1490-an ya atau kalau kita bulatkan 1500 lah. 1500 1500 meter per sekon. Nah, medium di bawah water ini dia bisa tiba-tiba naik gitu ya, misalkan menjadi 4000 ya. 4000 eh, meter per second. Nah, ini karena ada kontrasnya nilai velocity, kemudian ada kontras juga nilai density gitu ya. Density air pastinya lebih rendah dibandingkan density medium di bawah air gitu ya. Nah, ini akan mengakibatkan nilai apa namanya koefisien refleksi yang tinggi gitu ya. Koefisien refleksi ini akan membuat si gelombang itu nanti ketika dia dipancarkan dari sumber ke bawah gitu ya, downgoing. Nah, ini sumbernya misalkan. Gelombang ini sangat sedikit yang ditransmisikan gitu ya. Karena koefisien refleksinya tinggi. Jadi karena koefisien refleksi tinggi akhirnya dia dipantulkan, banyak yang dipantulkan. Karena banyak yang dipantulkan akhirnya dia mantul-mantul di sini. Nah, itu. Jadi seolah-olah apa ya? Dia itu terjebak ya di dalam water column atau di dalam kolom air. Itu dia terjebak di sini. Nah, ini yang disebut sebagai long period multiple. Nah, multiple-nya jenisnya adalah sea bottom multiple. Nah, ini gelombang seismik yang terekam di laut ya. Ketika kita akuisisi di marine, itu tantangannya adalah ini menghilangkan apa namanya? Sea bottom multiple ya. Nanti untuk metode menghilangkan multiple itu ada tekniknya lagi khusus ya. Dan itu juga tidak hanya satu ya. Ada yang menggunakan radon filter, kemudian ada yang menggunakan SRME gitu ya, ada yang menggunakan WMR. Sekarang ininya sudah banyak lah metodenya itu.
Oke, nah ini perbedaan, kualitas data ya, antara data laut dengan data darat. Tadi yang saya katakan, kalau data darat itu banyak kayak gini nih, muncul tiba-tiba kayak gini. Nah, ini ya. Ini mungkin tidak ada reflektornya, tapi dia muncul terekam. Ini yang disebut sebagai incoherent noise ya. Jadi dia muncul pada time tertentu, pada time yang lainnya hilang, atau pada posisi apa namanya, posisi receiver yang lain dia hilang ya, tidak continue gitu, tidak continue. Jadi kadang muncul, kadang hilang. Itu disebutnya incoherent noise ya. Kalau di laut tidak ada ya, tidak ada. Karena yaitu apa namanya, data laut itu tidak ada misalkan kayak apa, orang berjalan gitu-gitu tidak ada. Nah, tapi kan, di laut juga ada hewan laut ya, misalkan paus ataupun apalah hewan-hewan laut itu. Nah, paling yang menimbulkan noise itu hanya ikan-ikan besar seperti ikan paus ya. Sedangkan ikan-ikan yang lain dia tidak terlalu besar noise-nya. Karena di laut itu gelombangnya cepat redam ya. Nah, paling yang menimbulkan noise itu dari ikan-ikan yang size-nya itu besar gitu seperti ikan paus. Nah, itu pun mudah menghilangkannya ya, karena noise yang dihasilkan dari ikan paus itu dia biasanya low frekuensi gitu. Jadi muncul gini ya. Nah, tiba-tiba ada muncul gelombang dengan frekuensi yang jauh lebih kecil dibandingkan gelombang yang lain gitu. Ya itu. Eee, ini pun cara menghilangkannya mudah ya, ya tinggal kita lakukan bandpass saja. Kita bandpass filter di mana yang low frekuensi ini kita cut ya, low cut. Jadi yang, eee, frekuensi rendah kita hilangkan, maka nanti ini otomatis akan hilang. Nah inilah, perbedaan antara data laut dengan data, darat ya. Kemudian ini source-nya posisinya di sini ya. Di sini posisinya ini kita sebut sebagai off end ya, off end. Karena posisi source-nya itu di pinggir ya, kemudian di belakangnya diikuti, receiver ya, diikuti receiver. Kemudian kalau split shot gather, dia source-nya itu di tengah ya. Source-nya di tengah, kemudian kanan kirinya itu receiver-nya dipasang gitu ya. Nah, makanya dia rekamannya bentuknya kayak gini nih. Seperti apa ini ya, seperti atap rumah ya, seperti atap rumah. Dia puncaknya di tengah, kemudian kanan kiri dia miring ya, gitu. Oke, nah kemudian tadi ya, di slide yang sebelumnya itu, ini kan ada direct, ada refracted, ada reflected ya. Di mana direct itu linear, refracted juga linear, reflected itu hiperbolik. Nah itu dari mana kok bisa seperti itu? Ternyata ada hubungan matematisnya ya. Nah ini hubungan matematisnya. Saya rasa, ini sudah pernah dibahas ya, dibahas di metode seismik dan mudah lah ini untuk kalian apa namanya, baca sendiri lagi gitu. Di mana direct itu kenapa direct itu, bentuknya linear ya karena persamaan waktu terhadap, apa namanya, posisi receiver-nya itu berbentuk persamaan linear. Sama juga dengan yang refraksi ya. Ini yang refraksi dia berbentuk linear kenapa? Ya karena dia juga sama ya memiliki hubungan yang, linear antara posisi receiver terhadap source dengan waktu, tibanya gitu. Kemudian yang reflected kenapa dia hiperbolik ya karena ini rumusnya ya, dia ada akarnya ya. Jadi akar dari sesuatu kuadrat ya. Sesuatunya itu adalah X atau posisi dari receiver relatif terhadap source atau offset ya, X itu offset. Makanya dia menjadi persamaan hiperbolik. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada CDP gather ya, CDP gather. Dikatakan CDP gather kenapa? Karena dari berbagai macam pasangan source dan receiver, dia akan dipantulkan pada titik depth yang sama gitu ya. Titik depth yang sama. Di sini titik depth-nya kan ini kan. Makanya disebutnya sebagai common depth point ya. Jadi titik kedalaman yang sama dia dipantulkan. Nah, ini kalau kita plot ya, kita plot waktu tibanya sesuai dengan rumus yang tadi, dia akan menghasilkan kurva hiperbola ya, kurva hiperbola. Nah, ini apa namanya, yang disebut sebagai data CDP gather.
Kemudian ada yang namanya CMP gather common midpoint. Dikatakan common midpoint kenapa? Karena dari pasangan source dan receiver ini dia punya titik tengah yang sama ya. Jadi source receiver ini gitu ya, titik tengahnya di sini. Kemudian source receiver ini dengan ini gitu ya, titik tengahnya di sini. Yang ini juga titik tengahnya di sini. Source receiver ini juga titik tengahnya di sini. Jadi semua pasangan source receiver di sini itu titik tengahnya di sini. Sehingga kumpulan titik-titik tengah dari pasangan source dan receiver ketika dia posisinya sama, kita sebut sebagai common midpoint gather. Ya, ini. Jadi ada CMP, common midpoint gather, ada CDP. CDP itu berarti titik pantulnya sama. Ya, kumpulan titik-titik pantul yang sama disebutnya common depth point. Nah, ada kejadian ketika akuisisi data seismik itu menghasilkan lintasan gelombang yang titik pantulnya nggak sama ya. Nah ini kenapa kok titik pantulnya nggak sama ya? Karena apa? Karena bidang pantulnya miring ya, tidak horizontal. Kalau dia bidang pantulnya atau batas mediumnya horizontal, maka eh, apa namanya titik pantulnya akan menempati posisi yang sama dari setiap pasangan source dan receiver. Ya, jadi S3R3, S2R2, S1R1 itu akan dipantulkan gelombangnya pada titik yang sama. Tapi kalau bidangnya miring ya, maka titik pantulnya itu tidak sama. Maka dari itu yang miring ini tidak ada common midpoint-nya ya. Tidak ada common midpoint-nya. Kalau yang horizontal baru ada. Kalau common midpoint gimana? Common midpoint dua-duanya ada ya, dua-duanya ada. Mau bidang pantulnya apa melengkung atau miring itu common midpoint tetap sama-sama ada. Yang tidak ada hanya CDP-nya ya. Yang melengkung atau yang miring ini tidak ada CDP-nya, sedangkan yang horizontal sempurna itu ada CDP-nya. Oke, kemudian kita nanti akan melihat berikutnya ini kita akan melihat fault ya, fault. Fault itu jumlah pantulan pada common depth point ya, pada titik tertentu. Nah, misalkan ini ada apa namanya? Kapal ya, kapal ini menarik hidrofon ya. Hidrofon tuh sama ya, receiver cuman digunakan di air, namanya jadi hidrofon. Kalau di darat dia geofon. Nah, ini ada source-nya, ada receiver-nya ya berupa hidrofon H1, H2, H3 sampai H6. Kemudian ketika source-nya diaktifkan ya, itu gelombangnya mulai dipantulkan ya. Dia menuju H1, H2, H3 dan H6 sampai H6. Nah, ini hasil pantulannya. Nah, ini titik-titiknya kita kasih nama ya. R1, R2, R3, R4, R5, dan R6. Maksudnya R ini mungkin reflected ya. Reflected 1, reflected 2, reflected 3, sampai reflected 6. Kemudian kapalnya geser sambil setelah itu nembak ya. Geser dulu terus nembak. Nah, rekaman berikutnya itu ada di sini ya. Jadi yang H6 ini dia pindah ke R2. Jadi rekaman berikutnya ini. Ya, jadi ini yang first record ya, ini yang second record, rekaman kedua, kemudian ini rekaman ketiga gitu ya. Dan rekaman kedua ini dia apa namanya yang H6 ini dia posisinya geser ke R2 ya. Kemudian yang H3 geser ke R3 gitu dan seterusnya. Pokoknya jumlahnya total ada 6 ya, 6 rekaman untuk setiap ini ya, receivernya ya. Cuman posisi titik pantulnya geser menjadi di R2, R3, R4 dan R6, R5, R6 sampai R7. Kemudian kapalnya geser lagi terus nembak ya. Nah, maka tembakan yang ketiga ini akan direkam di yang H6-nya ya akan direkam di R3 ya, R3. Jadi ini pergeserannya sama ya untuk setiap tembakan ya. Misalkan dia bergeser sejauh 25 meter terus nembak gitu ya. 25 meter lagi nembak, 25 meter lagi nembak dan seterusnya gitu ya. Jadi pergeseran atau interval shot-nya itu sama. Nah, ini R3, R4 dan seterusnya. Nah, ini kalau dalam satu titik ini, misalkan titik ini ya, kita kumpulkan gitu ya, hasil pantulannya, itu ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, ada 6. Nah, maka ini bisa disebut memiliki fault-nya 6. Ya, jadi fault-nya
atau jumlah tembakan pada titik tersebut itu volt ada 6. Kalau yang sebelahnya berapa voltnya? Berarti ini ada 5 volt ya, ada 5. Kenapa ada 5? Karena dia mengalami pantulan sebanyak berapa kali nih? 5 kali ya. Semakin ke kiri berarti nilainya semakin sedikit ya. 5, 4, 3, 2, 1. Berarti yang paling kiri ini dia hanya mengalami 1 kali pantulan. Nah, itu yang disebut sebagai volt ya, volt. Jadi 1 volt ini kalau dikumpulkan menjadi data common depth point ya atau common midpoint gather ya. Nah, kalau ininya apa namanya? Titik pantulnya sama ya bisa kita sebut sebagai common depth point. Tapi kalau bidang reflektornya miring, berarti dia tidak punya CDP ya, tapi dia punyanya common midpoint. Maka kita sebut sebagai common midpoint gather. Oke. Nah, mencari volt itu ada rumusnya ya. Rumusnya seperti ini. Jadi CDP volt itu sama dengan jumlah receiver ya. Misalkan ini ada berapa? 6 ya. Jumlah receiver, berarti 6 receivernya dikali receiver interval. Receiver interval itu adalah ini. Nah, ini jaraknya ya. Kita sebut sebagai delta X ya, delta X. Itu disebutnya sebagai jarak antar receiver atau receiver interval. Kalau di darat ya kita bisa menggunakan istilah apa? Geophone interval ya. Kalau di laut ya berarti hydrophone interval. Kemudian dibagi 2 dikali short interval ya. Dibagi 2 dikali short interval. Short interval itu adalah interval penembakan ya. Tadi seperti yang saya katakan misalkan perahunya setiap 25 meter dia nembak gitu ya. Nah, itu berarti short intervalnya nilainya sebesar 25 meter. Nah, itu rumus dari CDP volt tadi ya. Volt itu adalah jumlah ini ya, jumlah pantulan yang dialami di satu titik tertentu. Kemudian, nah ini nanti data yang diterima oleh apa namanya common midpoint gather itu berbentuk kurva hiperbolik ya, hiperbolik. Nah, ketika nanti kita melakukan pengolahan data seismik, kurva hiperbolik ini kita akan lakukan apa yang disebut sebagai NMO correction ya. Jadi kita koreksi itu maksudnya agar si data ini bergeser ke posisi ini ya. Nah, posisi yang apa namanya time-nya itu seolah-olah sama dengan time pada saat near offset atau zero offset. Ya. Jadi ini kita geser ke sini. Ya. Nah, ini kita geser ke sini. Dan ini kita geser ke sini juga. Ya. Jadi ini kita geser ke atas. Kita geser ke atas. Nah, ini yang disebut sebagai koreksi NMO ya atau NMO correction. Jadi semua posisi receiver dia akan berada pada ini ya, berada pada time yang sama dengan time pada saat near offset atau zero offset. Nah, ini. Tujuannya apa kok harus diginikan ya? Karena nanti ini akan kita jumlahkan ya atau kita stacking ya. Nanti data ini itu akan kita stacking atau kita jumlahkan. Ya. Nah, ini kita jumlahkan. Kemudian nanti kita bagi kita bagi dengan nilai yang sejumlah apa namanya? Nilainya itu sejumlah dengan trace-nya ya atau dengan voltnya. Jadi ini kita jumlahkan ya, trace ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini dibagi dengan berapa ini? 6 ya, ada 6 trace. Nanti dapatnya 1 trace saja. Nah, gitu ya. Jadi ini kita sebut sebagai stacking ya, proses stacking trace ya. Stacking tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan sinyal to noise ratio. Jadi kalau di sini ada noise gitu ya, tiba-tiba muncul gitu kan. Tapi muncul lagi di sini gitu ya, muncul lagi kecil di sini, kemudian muncul lagi di mana di sini misalkan. Ini muncul di sini gitu ya. Ini kalau kita jumlahkan ya,
yang sudah kita NMO ini akan saling menguatkan, tapi kalau yang ini, yang noise incoherent ini yang acak-acakan ya posisinya, yang tidak tentu posisinya, itu nanti dia akan saling melemahkan gitu. Nah, jadi yang di tengah ini yang sinyal sebenarnya atau sinyal primernya saling menguatkan, sedangkan yang apa namanya incoherent noise ini dia saling melemahkan. Sehingga kita mendapatkan data dengan kualitas sinyal to noise ratio yang tinggi ya. Jadi sinyalnya kuat dibandingkan noise-nya gitu. Itu definisi sinyal to noise ratio. Oke, kemudian berikutnya kita akan mempelajari beberapa jenis velocity ya, beberapa jenis velocity. Di sini yang pertama ada interval velocity ya. Interval velocity itu adalah kecepatan yang dimiliki suatu medium pada rentang tertentu ya, pada rentang medium tersebut. Jadi misalkan ini ya ada medium, katakanlah batas atasnya M ya, batas bawahnya N ya. Jadi ini topnya M, kemudian batas bawahnya base-nya itu N. Nah, antara M dan N ini punya velocity atau punya besarnya nilai kecepatan. Rumusnya gimana? Rumusnya ya tinggal kita lihat aja ketebalannya berapa gitu ya. Berarti kedalaman M dikurangi kedalaman N. Ya. Jadi Zm dikurang Zn, kemudian dibagi ya selisih waktunya. Jadi kalau gelombang ada merambat dari M ke N, ya ada gelombang yang merambat dari M ke N, maka kita lihat waktu tiba di M-nya berapa dari permukaan, kemudian waktu tiba di N-nya berapa dari permukaan. Nah, ini kita dapat selang waktu. Dari selang kedalaman dibagi selang waktu, maka kita akan mendapatkan velocity interval, ya, interval velocity atau VI. Nah, kemudian ada juga instantaneous velocity atau velocity sesaat. Velocity sesaat itu adalah turunannya. Ya. dz dibagi dp. Jadi kalau kita punya log kecepatan ya, misalkan, nah seperti ini, gitu ya. Ini misalkan ini T ya, berarti ya ini T, ini kedalaman ya, Z ya, Z. Kemudian apa namanya, Z memiliki kurva terhadap T gitu ya, misalkan kurvanya seperti ini. Yang jelas makin dalam berarti kan waktunya makin lama ya. Cuman dia bentuknya tidak lurus itu, tidak linear. Dia apa namanya berbentuk kurva gitu ya. Nah, mencari kecepatan di posisi Z tertentu, misalkan Z ini, yaitu rumusnya berarti Vz sama dengan dz dibagi dt ya. Ini velocity di titik sini ya, titik sini. Jadi itu disebutnya sebagai instantaneous velocity atau velocity sesaat. Kenapa dikatakan velocity sesaat? Karena dia hanya menunjukkan nilai velocity pada titik kedalaman tertentu ya. Nggak bisa di semua ini gitu, tidak berlaku di semua interval ya. Dia hanya berlaku pada titik tertentu. Kemudian ada yang namanya average velocity. Nah, average velocity ini ya gabungan dari velocity interval kemudian di rata-rata ya. Velocity interval ya misalkan ini ada beberapa lapis gitu ya, ada beberapa lapis. Ya ini ada V1, ada V2, gitu. Ada V3 gitu dan seterusnya ya, atau kita misalkan yang lebih mudahnya anggap 3 lapis dulu ya. Ini selang waktunya misalkan tau 1. Ini selang waktunya tau 2. Ini selang waktunya tau 3 gitu ya. Nah, cara menghitung average velocity ya V1 dikali T1 ditambah V2 dikali T2 dikali V3 dikali T3 tau 3 gitu. Kemudian dibagi total
intervalnya. Jadi tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3. Itu dapatlah average velocity atau kecepatan rata-rata ya, velocity rata-rata. Itu jenis velocity ya, nanti yang kita akan pakai di pengolahan data seismik. Kemudian ada juga velocity RMS ya, atau root mean square velocity. Nah, root mean square velocity itu bisa kita turunkan dari velocity interval juga ya, di mana velocity interval ini akan kita squarekan, ini yang pertama ya. Kemudian kita min, kemudian kita root, kita akarkan ya. Nah, kita bisa dilihat di sini. Square kita kuadratkan ya, berarti V1 dikuadratkan. Nah, misalkan ada 3 lapis kan, V1, V2, V3, berarti velocity-nya kita kuadratkan ya. V1 kita kuadratkan, V2 kita kuadratkan, V3 kita kuadratkan. Nah, dari hasil kuadrat ini kemudian kita rata-ratakan. Jadi, sudah dikuadratkan baru kita rata-ratakan kuadratnya. Nah, maka bentuk rumusnya seperti ini ya. Jadi, V1 kuadrat dikali tau 1, nanti ditambah V2 kuadrat dikali tau 2, ditambah V3 kuadrat dikali tau 3 dibagi tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3. Nah, itu rumus rata-ratanya dari kuadrat ya. Jadi setelah dikuadratkan di rata-rata. Setelah kita ketemu rata-ratanya, kemudian kita akar. Nah, itulah jadi VRMS. Makanya di sini kalau kita mau dapat VRMS-nya, VRMS gitu ya, itu sama dengan akar ya. Kita akarkan rumus ini. Yang tadi itu sigma apa? Sigma VI kuadrat kemudian dikali tau ya. Tau I. Ya, mohon maaf ya barusan apa namanya? Komputer saya mengalami blue screen. Sekarang saya lanjut lagi materi yang tadi ya. Oke, tadi sampai mana tadi? Oh ya, ini ya. Ya, jadi ada yang namanya VRMS ya atau root mean square ya. Root mean square itu berarti prosesnya yang pertama di-squarekan dulu ya. Mana pen. Nah, ini. Square dulu, kemudian di-min-kan, kemudian yang terakhir di-root-kan. Jadi rumus VRMS itu adalah tadi sudah saya jelaskan ininya ya, sudah saya jelaskan kuadrat, kemudian dirata-ratakan, berarti tinggal di akar ya, tinggal di akar, yaitu sigma, ini VI ya, VI kuadrat dikali tau gitu kan, tau I,
dibagi dengan sigma tau I ya, tau I. Itu VRMS ya, VRMS. Nah, VRMS itu juga bisa kita sebut sebagai VNMO ya, VNMO. VNMO bisa kita sebut juga sebagai apa? V-stacking ya, V-stacking. V-stacking. Itu rumus dari ini ya, VRMS. Dan istilah lainnya ya, ada VNMO, ada V-stacking. Oke, kemudian nah ada semacam formula ya namanya Dix formula, formula Dix, di mana formula ini adalah digunakan untuk mengkonvert ya, mengkonversi dari VRMS ke V interval ya, V interval. Tadi kan kita tahu ya bahwa VRMS itu kan bisa kita generate dari V interval ya. Nah, ini kan kita bisa generate dari V interval. Nah, ini sebaliknya. Ini kita mau tahu V intervalnya, kemudian kita gunakan VRMS-nya. Nah, rumusnya ini ya, VRMS yang ini. Jadi kalau kita tahu VRMS, ya ini VRMS. Ini kan yang paling bawah ini berarti VRMS pada posisi N ya. Kalau yang sini berarti VRMS pada posisi N min 1 ya. Nah, ini koma ya, ini koma. Ini VRMS pada posisi N min 1 gitu. Nah, kita bisa tahu V intervalnya di antara VRMS N min 1 dengan VRMS pada medium N gitu. Nah, ini rumusnya ya. Bagaimana kita menentukan interval dari VRMS yang diketahui. Kemudian tadi jangan lupa ya, istilah VRMS ini kita bisa namai juga dengan VNMO, bisa juga kita namai dengan V-stacking. Kemudian berikutnya, nah ini ya. Ketika kita tadi punya kurva hiperbolik ya, ketika kita plot apa namanya waktu tiba terhadap posisi offset, maka dia akan memiliki persamaan hiperboliknya seperti ini ya. Jadi T kuadrat sama dengan T0 kuadrat ditambah X kuadrat ditambah V kuadrat. Di mana T0 itu adalah waktu pada saat posisi receivernya itu near offset ya. Atau kalau paling kecilnya zero offset ya berarti dia posisi pada saat zero offset. Tapi jarang ya, nggak ada yang zero offset. Biasanya ada jarak antara source dan receiver itu yang paling kecil kita sebut sebagai near offset ya, near offset. Nah, ini apa namanya T0 ya. T0 itu adalah waktu tiba ketika posisi source dan receivernya itu berada pada jarak offset yang paling kecil. Nah, ini T0. Kemudian T itu adalah ya waktu tiba ketika selain near offset ya, waktu tiba dari gelombang seismik ketika diterima receiver pada posisi selain near offset. Jadi ada X2, X3, X4, X5 ini waktu tibanya kita sebut sebagai T ya. Nah, kemudian X ini adalah offset atau jaraknya dari sumber ke receiver. Kemudian ada V ya, di sini ada V kuadrat. Nah, V kuadrat itu adalah kita sebut sebagai VNMO ya, VNMO atau V-stacking atau juga berarti sama dengan yang tadi yaitu apa? VRMS ya, VRMS. Nah, V ini nanti berkaitan nilainya dengan delta T ya, delta T. Jadi delta T itu adalah besarnya selang waktu yang digunakan untuk menggeser ya, menggeser event ini yang berada pada hiperbolik ke posisi nanti akan kita geser ke atas gitu ya, agar dia posisinya berada pada posisi near offset. Jadi kalau kita gambarkan ulang, ketika sudah digeser itu nanti posisinya lurus seperti ini. Gitu. Nah,
besarnya pergeseran atau delta T ini nanti bergantung pada besarnya velocity RMS ya, atau velocity stacking atau velocity NMO. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungannya ya. Perhitungannya kita langsung tampilkan saja ya semuanya. Nah, tadi rumusnya kan ini ya, T kuadrat itu sama dengan X kuadrat dibagi V kuadrat ditambah T0 kuadrat. Sekarang kalau kita mau menggeser ya, mau menggeser apa namanya, ke posisi near offset ya kan, kan gini kan, biar lurus tadi ya. Berarti kan kita harus geser ini ya, untuk setiap trace-nya pada posisi offset tertentu, itu sebesar delta T ya. Nah, pergeseran delta T ini rumusnya seperti ini ya. Jadi kita cari dulu T-nya ya kan. Berarti di sini T sama dengan apa? Akar X kuadrat dibagi V kuadrat gitu kan. Ditambah T0 kuadrat gitu ya. Ini T-nya. Nah, kalau kita mau nyari delta T, itu kan berarti apa? T dikurang T0 ya. T dikurang T0. Maka hasilnya ya seperti ini. Nah, ini hasilnya. Delta T. Ya, jadi delta T ini nilainya dipengaruhi oleh offset yaitu X, kemudian dipengaruhi oleh apa lagi selain X, yaitu V-nya ya, V-nya. Nah, V itu bisa dikatakan sebagai stacking velocity atau apa? NMO velocity ya, atau RMS velocity. Kenapa sih dikatakan stacking velocity? Karena nilai V ini nanti yang mempengaruhi besarnya delta T. Delta T itu kan pergeseran ini ya. Pada X tertentu, kalau V-nya cocok kan berarti dia pergeserannya ini tepat ya. Dia akan mendapatkan pergeseran yang mengakibatkan si event ini menjadi berada pada posisi T0. Kalau V-nya nggak cocok ya berarti kan nanti bisa jadi gesernya kelebihan ke atas ya. Kalau V-nya terlalu kecil, dia gesernya jadi lebih ke atas. Atau kalau V-nya kurang, V-nya berlebihan gitu ya, V-nya terlalu tinggi, dia gesernya hanya sedikit gitu. Jadi tidak tepat pada T0. Jadi V ini tentunya nilainya akan mempengaruhi besarnya delta T. Agar delta T-nya tepat, berarti V-nya tepat ya. Nah, ini yang disebut sebagai stacking velocity. Ya. Nah, ini dikatakan stacking velocity ya karena nanti setelah digeser akan dilakukan stacking ya atau penjumlahan tadi. Dijumlahkan kemudian dirata-ratakan. Jadi ini adalah V stacking velocity. Oke, ya ini apa namanya rumusnya untuk menggeser event ya, untuk menggeser ini. Nah, ini dari posisi sini gitu kan, dari posisi ini ke posisi sini nantinya. Nah, jadi di sini ya. Nah, ini. Jadi besarnya pergeseran ini ditentukan nanti oleh nilai ini, V ini. Gitu. Nah, kalau dilihat dari bentuk kurva hiperboliknya, kalau untuk velocity yang tinggi, ya velocity yang tinggi, maka bentuk kurva hiperboliknya dia akan semakin landai ya, akan semakin landai. Tapi kalau untuk velocity yang rendah, bentuk kurva hiperboliknya itu nanti akan lebih melengkung ke bawah ya, dia akan tajam, bentuk lengkungannya akan semakin tajam. Nah, ini hubungan antara apa namanya VRMS ya, atau phase taking dengan bentuk kurva yang dihasilkan. Ya, nanti di dalam apa namanya di dalam pengolahan data seismik ada yang namanya velocity analysis ya. Velocity analysis itu adalah suatu metode yang digunakan untuk menebak velocity yang tepat gitu ya. Jadi kalau misalkan kan kita punya data seismik itu hanya diberi eventnya saja ya. Nah, kita kan di real seismiknya kan tidak diberikan apa namanya kelengkungannya gini kan. Kita hanya diberikan tanda-tanda dari eventnya saja gitu ya. Nah, misalkan kita punya event seperti ini. Ya, kita punya event seperti ini. Tuh kan ya. Kemudian kita punya event lagi.
Nah, nanti, di dalam apa namanya, langkah velocity analysis, ya tahapan velocity analysis nanti kita akan predicted velocity ini. Kalau event-nya kayak gini kira-kira kurva yang tepatnya seperti apa? Nah, nanti kita ngepasin nih kurva ini. Oh ternyata kurva yang tepat ini. Nah ternyata kurva ini tuh